Istrinya nonton nggak? Oh jangan kasih tahu deh. Oh jangan. jangan. Kalau harga jangan kasih tahu istri. Menurut gua krusial dan pemasangannya itu tidak tepat. Menurut gua. Oke Sanadix, masih di Medan dan ini mobil keduanya karyanya dari CM Mobil Audio mobil. CM Mobil Audio. Iya. Mobil Audio. CM Mobil Audio. Oke. Sebelah gua ada Coach Chandra lagi. Nah, ini karyanya yang kedua. Three-way. Tadi gua coba dulu. Three-way, GZ Plutonium, subwoofer GZ, Plutonium juga. Terus pakai P2, P3. Oh, pakai P3 yang warna merah. Terus pakai seri 5 kalau nggak salah. Seri 5 apa seri 7? Seri 7, seri 3 dan seri 5. Kok nyampur ya? Campurin. Tapi pakai refill lagi belakang. Oke, dan ada refill lagi Goldhorn juga, tapi bukan Pluto juga, Plutonium. Depan belakang Plutonium. Iya, depan belakang Plutonium semua. Ini judulnya depan belakang GZ Plutonium. Nah, oke. Istrinya nonton nggak? Oh jangan kasih tahu deh. Oh jangan. jangan. Kalau harga jangan kasih tahu istri. Oke. Terus di depan kita juga ada direkturnya dari Goldhorn yang P3. Betul. Oke, ada dilakukan treatment apa di bagian pintu atau seluruh pakai peredam? Oke, kalau yang ini peredamnya ya kebetulan kalau mobil ini pakai full rainbow. Tapi 3 layer. Yang rainbow alu butil, insulation dan absorber. Full satu body, satu mobil. Atap juga. Betul sekali. Nah, di depan dan belakang kita itu ada gap acoustic. Betul. Kalau yang di belakang, gap acousticnya itu ditaruh di bagian yang tengahnya itu. Ini refill kiri kanan sama ini. Gunanya untuk apa di belakang? Baru lihat gue itu. Ditaruhnya seperti itu. Gunanya untuk apa? Jadi ya kebetulan kemarin kan customer beli 2, satu ya pasti kita taruh di depan, satu juga untuk suara di belakang. Karena kebetulan kan mobil ini juga untuk hariannya dia juga sukanya itu yang all seat, optimize. All seat. Bagian belakang sini? Oh, bagian belakang enggak, tapi dia pakai refill kan? Refill. Ya gitu. Jadi dia ada hawa dari belakang gitu. Oke. Jadi yang nanti kita akan dengerin itu refill hidup atau mati? Ini sekarang refill lagi mati. Lagi mati ya? Lagi mati. Oke. Ini mobil juga mesin juga kayak lagi udah dikutak-atik nih. Bener, mesinnya udah ganti turbo nih. Udah ganti turbo dan ya perlengkapannya itulah. Apakah ini anak muda? Itu begitulah. Oh ya, anak muda. Atau bapak-bapak yang menolak tua mungkin. Iya. Oke. Gak usah lama-lama, kita dengerin lagu pertama yuk dari sistem Goldhorn dan GZ ini. Every morning at the mine, you could see him arrive. He stood 6'6", weighed 245, kinda broad at the shoulder, narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John. Big John, Big John, Big Bad John. Big John. Well, nobody seemed to know when John called home. He just drifted into town and stayed all alone. Didn't say much, kinda quiet and shy. And if he spoke at all, he just said hi to Big John. Somebody said he came from New Orleans, where he got into a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the promised land. Big John, come on. Big John, Big John, Big Bad John. Well, then came the day at the bottom of the mine when a timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast, and everybody thought they'd breathe their last. Except John. Big John. Big John. Yeah. Bad John. Through the dust and the smoke of this man-made hell, walk a giant up the man of the miners. Ngerasain ada bobot gak? Dari gitu pasti. Itu sulit loh. Kesulitannya itu di mana tuh? Ya karena itu kan udah pasti menyentuh bagian-bagian frekuensi rendah ya. Itu pasti ya soal peredaman ini yang pasti di agak diperhatiin gitu.
peredam akustik mobilnya lah. Akustik mobilnya ya, Iya. bagian ininya. Karena itu ya, itu biar nggak getar atau rattle atau ya kalau apa ada gitu. rattle, kalau nggak, Ya, itu sih, itu yang pasti susah. ada karena Itu- saking rendah ya. Itu susah sih. Itu susah sih. Oke, bicara soal peredam, kemarin itu kita ada pergi bareng, ya kan mingle dulu, namanya kita perkenalan dulu kan, baru pertama kali gue ketemu sama Coach Chandra ini. Nah, terus kemarin pas lagi ngomong-ngomong peredam itu, ini sedikit info aja ya, kita boleh dong sharing. Oke, peredam itu ada rubber batil. Peredam itu ada rubber batil juga ketebalannya beda-beda. Peredam di atasnya rubber batil itu ada yang lebih tebal lagi, tapi atasnya itu ada foam. Betul. Nah, ada lagi yang meredam akustik, lumut akustik ya, biasanya warna putih busa. Busa, atau ada beberapa merek yang agak model seperti model busa telur ya, mungkin Ya, busa telur. Gitu. beberapa merek ngomongnya begitu. Oke. Sekarang ada dua pertanyaan. Ada dua lokasi yang menurut gua krusial dan pemasangannya itu tidak tepat. Menurut gua. Ya boleh dong gua berpendapat, masa lu ngoceh gara-gara gua berpendapat gitu loh. Ini kan menurut logika gua doang gitu loh. Oke. Nah, kemarin kita sharing gitu kan. Ternyata ada perdebatan kecil seperti ini. Kalau misalkan kita mau meredam atas. Ntar dulu, gua mesti kasih example. Kita mesti kasih example. Bentar. Ini aja dah, paling gampang. Kita mau meredam atas, ini akustiknya, yang di bawah itu lemnya. Suara kan dari atas nih. Yang kita taruh itu ini lemnya tempel begini, atau akustik yang warna putihnya ini begini Oke. Kalau ditanya yang untuk plafon. ditanya nih yang akustik warna putih merek tertentu itu ya. Merek tertentu itu. Oke, merek tertentu itu kalau menurut saya baiknya itu hadap ke atas. Lemnya itu berarti lemnya itu di sini. Lemnya itu di Lemnya itu di sini, di plafon. Di plafonnya itu. Yang diturunin, plafonnya diturunin. Kalau itu. Lepas lemnya tempel begini, bak. Ya, kalau merek-merek Hujan ya, merek- teredam. Nah, hujan itu mungkin teredamnya lebih bagus itu pasti platnya itu pakai rubber butil dulu. Betul. Nah, udah itu ya kalau bisa ya usahain itu pakai isolator dulu. Oh, oke. Nah, isolator dulu. Dan satu selain meredam suara juga kan meredam panas dong. Jadi kan biar lebih adem tuh kabin. Nah, kalau yang ditanya menurut saya ya, menurut saya juga ditekankan absorber itu menurut saya lebih bagus dipasang itu menghadap keluar ke atas gitu ya. Ini kan ini tanyanya yang plafon Ya, berarti ya plafon. Kita ke bicara atas plafon keluar dulu. keluar. Nah, berarti lebih baik menghadapnya ke atas. Menurut saya. Ya, Nah. menurut kita. Menurut Menurut kita juga seperti itu. Itu menurut gua. Oke. Yang kedua, bagian belakang. Oke. Bagian fender belakang, Oke. atas roda ban. Belakang. Bagian belakang, Oke, kiri kanan ya, oke. bagian belakang. Gua nggak tahu yang depan seperti Oke, apa, oke. tapi yang banyak kan yang di belakang nih, pada bongkar bla bla Oke, bla oke. bla segala macam. Nah, kita bicara juga akustik foam. Oke. Akustik foamnya yang warna putih itu Oke. biasanya ditempel cuma hanya plat Benar. menghadap ke sana akustik foamnya Benar. di dalam fender. Di Ya. dalam di dalam kabin Di berarti dalam maksudnya? kabin ya, Oke, dalam oke. kabin ini. Nah, dia kan juga ada door trimnya istilahnya. Nah, di bagian fender belakang itu setelah ditempel, dia kan rubber batil dulu, pasti Betul. tetap rubber batil Betul, dulu. betul. Itu Itu- hanya untuk lapisan kedua atau ketiga, Betul. ya. Oke. Setelah rubber batil, akustik foamnya itu ditempel begini, kebanyakan ya. Oke. Abis itu ada door trim covernya main ditempel aja. Oke. Menurut lo, sebagai installer dan menurut gua secara logika, kan dari dalam ya, Benar. suaranya kan dari luar kan, masuk ke dalam Benar. ya. Kan lo mau meredam. Betul. Kalau dari dalam mah Ya kalau menurut saya sih kalau kasusnya seperti itu lebih benernya, menurut saya ya, lebih benernya saya ya, gitu ya. Bener orang lain mungkin beda ya. betul. Plastik cover door trim itu pertama kali kita kasih rubber putih dulu, absorbernya tempel di situ. Itu lapisan kedua, atau kalau ada isolator atau apa gitu. Tapi itu absorbernya di lapisan kedua di situ. Menurut Ya, saya. betul. Gitu. Jadi door trimnya itu yang dikasih peredam juga, jangan nggak dikasih peredam. Betul. Gue nemuin kasus itu masalahnya. Kenapa nggak ditempel? Ya, udah cukup kok ditaruhnya di sana. Ya udah, gue nggak berani intervensi karena dia lagi sedang mengerjakan kan. Betul. Oh begitu, cuma tahu begitu doang. Tapi karena lu sonedik semua, mau dong pasti peredaman yang dipasang di mobil lu orang semua itu dipasangnya dengan baik dan benar.
lu udah spend uang tapi hasilnya nggak maksimal. Gua terbeban untuk memberitahu nih. Logikanya, door trim, mobil bagian luar, yang bagian kerangka besinya, bagian dalam lu udah kasih rubber batil. Yang bagian lubang lu udah tutup, lu udah kasih jaring, udah dibautin, udah gitu ditutup pakai rubber batil. Udah bener, sangat benar. Midbus lu jadi rigid, solid. Bagian door trim, lu kan kasih akustik juga kan? Betul. Peredam akustik juga kan? Betul. Lu tempel bak. Lu kan meredam suara untuk masuk ke dalam. Betul. Berarti teredam di sana. Pintu udah bener. Masa belakang lu nggak juga melakukan treatment yang sama? Tapi kalau bisa usahain sebelum si ya sebutannya mungkin absorber ya. Absorber. Tergantung mereknya. Sebutannya mungkin absorber lebih kalau kami biasanya ngomongnya. Sebelum itu ya pasti lapisan pertama itu diusahain tetap rubber putih dulu. Rubber putih dulu, tetap baru absorber. Ya merek apa ya? Oke, itu pilihan sendiri. Itu pilihan karena merek banyak. Iya. Merek banyak bertebaran di luaran. Silakan pilih yang terbaik. Apa ya? Jangan kena clickbait marketing gitu aja. Oke, kita dengerin lagu kedua. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby. If it's quite alright, I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh pretty baby, don't let me down, I pray, oh pretty baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. Ya, oke. Yang gue notice itu di 3. Di lagu ini gue notice 3.
Kalau misalkan lu perhatiin, kalau misalkan ketangkap sama recorder gue ini, jadi gini. Sewaktu nih ceweknya I love you baby, gitu di belakangnya itu ada kuningan, ada simbol Ya, yang bener. cuma digetoknya cuma pecahnya cuma pelan banget, digetoknya pelan banget. Nah, itu satu. Anjir, kok bisa mundur lah ya, suara mundur tuh ya di situ ya. Di belakang ya, dekat kaca dashboard situ. Oke, itu satu. Terus yang kedua, saksofonnya. Anjing, seksi banget, sumpah seksi banget. Itu Neopet itu enak ya, kayak gerakannya tuh seksi gitu loh. Itu dua. Yang ketiga, pianonya. Ngajak lu muka lu jadi jelek gak sih lu sampai gini gitu. Gue sih berasa, wah ini mainnya sampai begitu. Lu bisa ngebayangin jarinya tuh mainnya kayak gimana. Itu ya 3 sih. Sebenarnya yang gua perhatiin itu cuma 3 itu doang gitu loh. Seksinya saksofon, kecil-kecilnya itu kedengeran loh. Itu jelas banget di depan muka lo. Oke. Oh, demen banget. Tuh saksofonnya. Nah, ini kalau menurut gue ini staging dan layer. Ya, saksofonnya itu bisa di sana dan pianonya itu di belakang, jauh di belakang, tapi di posisinya itu di area sebelah kiri. Lu ngedenger gak tuh sampai wah. Oke. Kesulitannya untuk membentuk staging seperti ini. Ya udah pasti ya, soal angle lah begitu ya, angle ya, ruang akustiknya juga dibenerin itu sih ya, banyak rahasianya ya. Enggak, ya lo harus invest in time lah. Ya gitu Ya kalau enggak lu nggak bakal nemuin seperti ini. Betul. Rapihnya seperti Betul. ini, mau jejer, suara bisa diem, manteng di sana, kagak lari suaranya. Betul. Wah Tuhan. Oke, sekarang kita dengerin lagu yang sedikit ngebeat, yang mungkin Ratchet ini mungkin. Ayo, Om yang pencet ya. Yang 1, Ratchet 2, ya? Ya. Rage.
Lo udah tahu, pasti tahu dong kenapa gue bisa ketawa-ketawa gini. Gue gak bisa apple to apple karena perangkatnya beda. Ya. Perangkatnya beda, kekuatannya beda, tapi kekuatannya beda. Iya pasti dong. Oh iya dong ya. Pasti dong ya. Pasti. Tapi lu bisa membuat suara subnya itu konstan diam di depan. Ya. Dan dia nggak gede-gede gitu. Oke. Dan dia nempel semua ya subnya itu dek. Jadi nggak ada yang ngadu-ngaduan, nggak ada keteteran. Oke. Boxnya udah bener. Mereka yang mau, misalkan mereka nih ada yang mau bangun mobil Innova ini yang pakai GZ ini, dia perlu berapa liter? Kebetulan kali ini kan kebetulan pakai subwoofer Pluto ya. Subwoofer Pluto ini kemarin kita bikin itu sekitaran 25-an. 25 di mobil Innova. Ya, jadi 25. Ya tergantung subwoofer ya. Ya tergantung subwoofer. Karena dia tempat dongkraknya udah diambil ya. Betul, dongkraknya diambil, kita ambil dari belakang, maksudnya biar, ya ini kan perangkatnya lumayan banyak, lumayan gede-gede, jadi maksudnya biar itu semua bisa dapat juga, ya, bisa rapi gitu. Ya, itu dia Sonedik, gimana hasil suaranya, silakan berkomentar di bawah. Nah, kalau buat lu orang Medan, yang ada di daerah Medan, alamat nomor teleponnya semua gue taruh bawah, silakan lu kepoin, silakan lu konsultasi, atau lu mau bangun dengan yang berbudget, nggak mesti mahal-mahal banget dah. Yang harian juga ada ya Om ya? Banyak. Start dari berapa? Start dari 15. Start dari 15 yang tadi. Oh, beda. Oke. Jadi start dari 15 dengan kepiawaiannya yang sudah mentuning mobil seharga 50 up, dan yang ini nggak bisa gue sebut, lu bisa hitung aja sendiri, cari di internet. Tapi ini nyari dong. Ayo sudahlah. Tante, yang penting Cice. Ya kalau bilang Cece, jangan nggak boleh tante. Kalau tante gue yang dibunuh, jangan. Kan ini hobinya positif. Ya jangan marah dong. Kayak bagi yang istri, berarti plat nomor gue blur. Jangan marah dong, ini kan positif, bukan yang bilik-bilik gitu loh. Bukan yang rendem-rendem. Cuma kan ini kan buat kita juga. Udahlah. Mati nih. Oke, nggak apa-apa. Jadi buat yang mau kepo, silakan nomor telepon alamatnya ada di bawah. Instagramnya juga gue taruh, silakan like, follow. Dia pasti yang update pekerjaannya pasti ada di sana. Lihat dulu, pekerjaannya begini, rapi loh. Ini rapi. Buat gue ini rapi karena gue nggak toel sama sekali, dan nggak ada rattle. Hebat. Nggak ada der. Biasanya ini gue bunyi kan. Betul. Ini nggak. Ya, nggak ada bunyi sama sekali. Jadi mobil ini kekedapannya oke, akustiknya juga oke, dan nggak ada treatment kecuali akustik di depan dan di belakang. Yang dinampak. Iya, itu doang. Dia juga di belakang juga dia pakai EHD, jadi suaranya diam. Makanya kenapa dia bisa konstan kayak begitu, karena di belakangnya dia ada gold horn yang kayak model kayak macam capbank ya. Benar, itu kebetulan yang tipe Master Crown. Nah, jadi bersih suaranya, listriknya bersih banget, nggak ada noise, nggak ada pop on, pop off, nggak ada anjir kayak juri gue. Yaudahlah, udah ada. Silakan berkomentar di bawah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you Sonedik sudah nonton dari awal sampai akhir. Bye bye. Thank you.